Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah mau bergabung dalam acara Health Prize 101. Jadi pada malam hari ini, perkenalkan dulu, saya Anona, saya yang akan memandu acara pada malam hari ini. Dan sebelum kita mulai kegiatan kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk Kak Winda, dipersilahkan untuk memimpin doa. Oke, thank you, Non. Baik, teman-teman semuanya. Suaraku kedengaran jelas? Apakah suaraku terdengar jelas, teman-teman? Jelas. Oke. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya, supaya lancar, aman, tentram. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Mengucap syukur atas berkat penyertaan-Mu yang boleh Engkau limpahkan kepada kami ya Bapa. Hingga pada malam hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh ada sebagaimana kami ada ya Bapak. Kami akan bersama-sama belajar banyak hal ya Bapak dalam Health Prize 101 kali ini. Kiranya Tuhan memberkati para pembicara dan juga teman-teman yang akan belajar bersama saat ini ya Bapak, agar kami boleh belajar banyak hal dan kami boleh membagikannya juga kepada teman-teman sekitar kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga internet connection, Engkau berkati device-device yang kami gunakan, agar kiranya acara kami boleh berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan, Non. Oke, terima kasih Kak Winda. Sebelumnya saya akan membacakan tata tertib Health Prize 101 ini. Jadi yang pertama, peserta diharapkan untuk bisa mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon ataupun speaker saat kegiatan berlangsung. Lalu peserta, jika ingin bertanya, dapat bertanya kepada pembicara melalui kolom chat Zoom. Dan yang terakhir, link untuk form absensi dan evaluasi akan diberikan setelah acara selesai diselenggarakan. Dan form akan ditutup 15 menit setelah form disebarkan. Setelah teman-teman nanti mengisi form tersebut, teman-teman akan mendapatkan e-certificate melalui email. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke pembicara kita yang pertama. Ada Kak Kesa. Dipersilahkan Kak Kesa. Oke, thank you Nana. Aku share screen dulu ya. Bentar. Udah kelihatan screenku? Sudah. Oke, selamat malam semuanya. Malam ini kita akan nge-discuss sedikit tentang Health Prize, mulai dari sejarahnya, terus kemudian rules-nya, dan juga ketentuan-ketentuan yang ada di Health Prize gitu. Nah, sebelum kita masuk ke sesi presentasi, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Igede Kesa Aditya Kameswara. Kalian bisa panggil aku Gede atau Kesha. Ya, aku tahu sih, nama aku agak sounds a little bit girly, but ya, itu namaku. Terus aku dari Denpasar, Bali. Aku jurusan kimia, ya, Fakultas Sains Matematika, angkatan tahun 2016. Oke, kita masuk ke sejarahnya Health Prize dulu. Jadi Health Prize ini didirikan oleh Ahmad Ashkar, seorang Palestinian Amerikan, pada tahun 2009. Nah, si Ahmad Ashkar ini dulu bersekolah di Hult International Business School. Dan pada tahun 2010, itu dia diberikan bantuan dana oleh Berta Hult. Dan kemudian semenjak itu, Health Prize resmi berdiri. Nah, sampai saat ini, Health Prize menjadi salah satu leader in impact education. Nah, oleh banyak media, Health Prize ini dinobatkan sebagai Nobel Prize for Students. Nah, Health Prize ini, visinya adalah untuk merubah sistem ekonomi yang ada saat ini menjadi lebih inklusif dan juga dapat memproteksi lingkungan dan juga dapat mensejahterakan masyarakat luas. Nah, kegiatan utama dari Health Prize adalah lomba startup dengan hadiah hingga 1 juta US dollar. Nah, kemudian, what it takes to get involved in Health Prize? It actually just your willingness to learn, grow, and make progress. Nah, kayak yang kalian lakukan malam ini. Ini juga salah satu progres yang cukup signifikan ya sebenarnya yang kalian lakukan. Jadi,
malam gini kalian memilih untuk datang di webinar ini, itu juga jadi suatu progres sebenarnya buat diri kalian kan. Padahal kalian bisa memilih untuk scrolling Instagram ataupun juga nonton YouTube, tapi kalian decided untuk datang ke sini, itu udah oke banget dan I appreciate it. Keren. Nah, ini Halpres ini punya beberapa kegiatan ya. Yang pertama itu ada on campus program. On campus program ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Halpres dan UKSW. Itu nanti kalian akan ada kompetisi di dalamnya, ada training juga yang kita akan berikan nanti, dan 2 tim terbaik setelah kita pilih lewat proses kurasi itu akan maju ke tingkat regional summit. Nah, 2 tim terbaik ini akan merepresent UKSW tingkat internasional gitu. Nah, 2 tim terbaik ini bisa milih ya, mereka mau lomba di mana. Kalau misalkan kalian mau lomba di Asia Tenggara, itu bisa pilih Bangkok, terus ada Ho Chi Minh dan juga Kuala Lumpur. Kalau mau agak jauh dikit tapi masih di daerah Asia, itu kalian bisa pilih Tokyo, Hong Kong, dan juga Melbourne. Nah, kalau misalkan kalian mau jauh lagi, kalian bisa ke Boston, ke Toronto, atau bahkan ke London gitu. Nah, di program Regional Summit itu nanti kalian akan dilakukan kompetisi lagi ya. Gitu. Kalian akan tanding dari peserta dari seluruh dunia. Terus kemudian kalau kalian lolos proses Regional Summit, ya, kalian jadi salah satu tim terbaik, itu kalian akan dikirim ke program Accelerator namanya. Nah, program Accelerator ini, kalian akan stay di London kurang lebih sekitar 4 bulan. Jadi kalian nanti akan stay di London dan juga di Castle ya, di istana gitu, kalian diam selama 4 bulan. Nah, selama 4 bulan ini kalian nanti akan dapat mentoring, terus coaching, dan segala macamnya gitu. Dan mentoringnya juga bukan yang ecek-ecek ya. Jadi kalian nanti akan di mentoring sama leading corporation dari seluruh dunia, juga termasuk dari leading education entity kayak misalkan Harvard ya. Kalian akan diberikan mentoring sama profesor dari Harvard juga. Nah, kemudian setelah kalian ikut program akselerasinya, terus kemudian ikut kegiatan mentoringnya, kalian akan dipilih ya, diseleksi lagi 6 tim terbaik itu akan dikirim ke acara Award Ceremony and Gala di New York ya, di kantor pusatnya United Nations. Itu untuk rangkaian lombanya. Nah, untuk temanya tahun ini adalah Food for Good. Nah, aku mau nunjukin kalian video nih. Oke. Bentar guys, ada kesalahan sedikit. Bentar. Ya, on kesalahan coba.
Bentar ya teman-teman, PPT-nya lagi bermasalah. Oke, sorry. Oke, sorry ada kendala sedikit sama video tadi. Ini aku langsung tampilin aja kali ya. Jadi alasan kenapa HalPrice ini memilih untuk mengangkat isu tema makanan untuk jadi topik tahun 2021 itu adalah sektor pangan itu punya masalah yang cukup kompleks dan cukup besar ya, teman-teman. Nah, di sini salah satunya adalah 3 miliar orang itu masih menganggap bahwa makanan yang sehat itu menjadi sesuatu hal yang eksklusif dan juga mahal. Dan ada juga 700 juta orang yang masih mengalami kelaparan setiap tahunnya di seluruh dunia. Nah, ini yang jadi concern utamanya HalPrice. Akhirnya kenapa HalPrice itu mengangkat tema Food for Good untuk jadi tema lomba atau topik lomba di tahun 2021 gitu. Nah, walaupun masalahnya itu cukup kompleks dan besar, tapi opportunity yang di provide sama sektor pangan ini juga cukup tinggi ya teman-teman, karena memang banyak banget sektor dari pangan ini yang bisa kita manfaatkan gitu. Nah, agriculture sendiri itu jadi salah satu sektor yang paling besar, di mana pada tahun lalu itu sektor agriculture itu terhitung providing sekitar 1/3 dari total global economic output. Terus kemudian dari food services itu nilai transaksinya juga mencapai 4,2 triliun USD. Nah, memang market potensialnya itu besar banget dari sektor pangan, dan kemudian juga kita bisa lihat di sini food supply chain itu juga panjang banget. Jadi dari proses produksi hingga proses kalian nanti mengkonsumsi itu panjang banget proses yang dibutuhkan. Pertama dari growing, terus kemudian distributing, ketiga processing, keempat storing, kelima wholesaling, keenam consuming, dan disposing gitu. Nah, kalian sebetulnya nggak perlu menjawab keseluruhan dari food supply chain ini, tapi kalian cukup pick salah satu faktor yang mau kalian angkat sebagai ide bisnis kalian gitu. Misalkan kalian mau pilih growing, ya udah fokus aja sama growing gitu. Terus kemudian ini adalah kita sebutnya sebagai good impact digest. Nah, ini bisa membantu kalian untuk fokus pada proses penggalian ide kalian gitu. Jadi yang pertama adalah akses. Itu penjelasannya adalah increasing access to nutritious affordable food. Nah, aku ambil contoh di sini adalah produk yang namanya plum peanut. Nah, plum peanut itu makanan yang bentuknya itu seperti selai kacang, tapi udah difortifikasi ya, dengan menggunakan vitamin, terus ada proteinnya, ada karbohidratnya juga. Nah, tujuan utama dari plum peanut ini adalah
untuk mengakhiri malnutrisi pangan yang terjadi di negara miskin dan negara berkembang. Tuh, itu tujuan utama dari Pelampina. Terus kemudian ada meaningful work, itu penjelasannya creating meaningful work by inspiring, educating, and supporting employees often from at-risk groups. Nah, aku ambil contoh di sini adalah startup dari Indonesia yang namanya TaniHub. Nah, TaniHub ini mereka menyediakan platform ya, platform e-commerce bagi petani lokal untuk menjual produknya mereka gitu, karena TaniHub ini merasa bahwa petani ini menderita ketika ada fluktuasi harga yang sangat tinggi. Nah, jadi selama ini kan kalau kita lihat di berita-berita gitu, kadang-kadang harga pangan itu bisa naik dan bisa turun drastis ya, dan keuntungannya diperoleh petani itu juga sebenarnya nggak seberapa. Nah, ketika fluktuasi harganya itu berada pada titik terendah, itu petani akan menderita banget. Nah, karena alasan itulah akhirnya si TaniHub ini membuat platform bagi petani lokal untuk menjual produknya langsung ke konsumen. Tuh. Terus kemudian yang ketiga adalah environmental stewardship. Nah, ini penjelasannya adalah healing the relationship between food and the planet. Nah, di sini kalian bisa ambil contohnya mungkin dari startup yang namanya Beyond Meat. Kalau kalian pernah dengar, Beyond Meat itu membuat patty burger dari tanaman sumbernya. Jadi kalau patty burger konvensional itu kan terbuat dari daging sapi umumnya ya. Nah, mereka ini buat dari tumbuhan ya. Kenapa mereka mengganti patty itu dengan menggunakan tumbuhan? Itu karena sektor dari peternakan itu menghasilkan greenhouse gases yang cukup tinggi. Nah, di mana sektor peternakan itu contribute sekitar 9% dari greenhouse gases di seluruh dunia setiap tahunnya. Tuh. Jadi mereka berusaha untuk mengurangi greenhouse gases yang dihasilkan oleh sektor peternakan. Terus kemudian yang 4 adalah variety, itu penjelasannya expanding the variety in the food system and increasing culinary option. Nah, ini mungkin aku ambil contohnya ketika kita produksi mie, itu kan umumnya dengan menggunakan terigu. Nah, kalau misalkan kalian bisa buat mie itu dengan memanfaatkan potensi lokal, aku ambil contoh misalkan ketika kalian berasal dari Papua, gitu. Papua kan umumnya mengkonsumsi sagu ya. Nah, kalau misalkan kalian bisa membuat mie dari sagu, itu akan bagus banget. Karena itu juga salah satu proses diversifikasi pangan ya, gitu. Yang berguna untuk meningkatkan food security. Gitu. Terus kemudian yang kelima adalah local sourcing, itu strengthening food self-sufficiency of places and people. Nah, aku ambil contoh lagi dari TaniHub. Jadi mereka itu empowering petani lokal untuk bisa menjual produk mereka langsung ke konsumen. Itu. Terus kemudian yang keenam adalah supply chain innovation. Nah, supply chain innovation ini mungkin aku bisa ambil contohnya itu kayak perusahaan namanya itu Food Rescue Program, dan ini kebetulan perusahaan itu operating di Indonesia ya. Nah, mereka itu mendistribute sisa makanan dari hotel yang masih layak makan, karena memang hotel ini juga menghasilkan banyak banget food waste ya. Nah, makanan sisa dari hotel yang masih layak konsumsi ini itu didistribute ke orang-orang yang tidak mampu gitu, ke orang-orang yang tinggal di slums. Slums itu apa ya bahasa Indonesianya? Slum itu pemukiman kumuh. Nah, itu mereka distribute ke orang-orang yang tinggal di pemukiman kumuh. Gitu. Terus kemudian yang ketujuh adalah radical substitution. Ini lagi-lagi aku ambil contohnya dari Beyond Meat, yang mereka mengganti patty burger itu dengan menggunakan tumbuhan. Gitu. Terus kemudian yang ke-8 adalah wildcard. Wildcard ini kalian bisa gunakan ketika kalian misalkan menjawab tantangan yang spesifik di daerah asal kalian. Gitu. Jadi tantangan di daerah kalian itu benar-benar spesifik dan khusus, sehingga kalian nggak bisa menemukan fokusnya itu di yang aku tampilin ini. Gitu. Nah, kalian bisa menggunakan wildcard. Gitu. Next, nah ini case studies yang mana perusahaan-perusahaan yang ada di case studies ini jadi salah satu perusahaan yang masuk ke dalam proses inkubatornya HalPrice dan juga yang memenangkan kompetisi HalPrice. Gitu. Nah, aku nggak ngejelasin semuanya, tapi aku akan menjelaskan satu aja, yang Heartbread Kitchen ini. Heartbread Kitchen ini mereka menyediakan training, terus kemudian funding bagi wanita-wanita imigran dan juga
wanita berkulit warna, ya. Misalkan kayak orang Asia atau orang Afro gitu. Nah, di sini mereka akan memberikan pelatihan ya bagaimana cara membuat makanan yang enak, terus bagaimana cara menjualnya. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah making the food industry a more effective and efficient platform for economic mobilities. Itu tujuan utama dari Heartbread Kitchen. Terus kemudian part kedua adalah understand the scorecard. Nah, scorecard ini merupakan salah satu faktor krusial ya dalam penilaian on-campus final. Nah, di sini ada 5 total. Yang pertama ada tim. Nah, tim itu kalau bisa kalian memiliki background yang berbeda-beda gitu. Jadi timnya harus diverse. Terus kemudian committed. Jadi kalian benar-benar showing commitment and also so passionate about your idea gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah kalian harus impresif. Maksudnya impresif adalah ketika kalian punya komitmen, terus kalian punya teamwork yang baik, itu kalian bisa impress dewan juri gitu. Terus kemudian yang kedua adalah idenya harus cool, original, dan inovatif. Nah, terus kemudian kalian harus menjawab tantangan spesifik ya. Kalian harus menjawab tantangan spesifik yang ada di bidang pangan. Terus kemudian provide a solution for human better. Nah, itu. Terus berikutnya adalah impact. Impact adalah world is better when you make money gitu. Jadi bagaimana ketika kalian mendirikan perusahaan itu, kalian generate revenue ataupun mengenerate keuntungan, itu kalian bisa membuat impact bagi tidak hanya bagi masyarakat tapi juga bagi lingkungan gitu. Terus kemudian trajectory of customer change for the better. Nah, maksudnya di sini preferensi customer itu bisa berubah ketika kalian masuk ke market gitu. Kayak aku ambil contoh dari Beyond Meat tadi. Preferensi customer itu berubah nih ketika Beyond Meat masuk ke dalam marketnya. Jadi yang awalnya mungkin customer itu lebih suka sama patty dari daging konvensional kayak sapi, mereka pelan-pelan beralih ke Beyond Meat yang dari vegetable basis gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah clear demonstration of utilizing food for good. Nah, setelah itu berikutnya traction, itu bagaimana kalian membuat progres, terus apakah kalian sudah membuat prototype atau belum, terus kemudian apakah kalian sudah melakukan sales atau belum, terus kemudian yang terakhir adalah term sheets. Term sheet di sini maksudnya apakah kalian sudah melakukan proses investasi dengan investor, apakah kalian bahkan sudah bisa IPO atau initial public offering di pasar saham. Nah, itu kalian masukkan nanti ke dalam traction ini gitu. Terus kemudian yang terakhir adalah wow factor. Ini kombinasi dari faktor lainnya. Terus kalian juga harus punya limitless skill opportunity ya, bagaimana kalian bisa punya market size yang besar, terus kalian bagaimana bisa mengengage mereka. Nah, yang ketiga adalah clear opportunity to raise money and gain momentum. Nah, maksudnya di sini adalah kalian harus punya rencana yang jelas bagaimana kalian akan memperoleh dana nantinya. Terus kemudian bagaimana kalian meraih momentum ya. Maksudnya meraih momentum di sini apakah kalian menjawab tantangan spesifik dari market, apakah challenge-nya itu sudah ada sebelumnya atau itu totally brand new. Kalau misalkan sudah ada itu akan lebih baik ya, karena kan nanti kalian akan mudah untuk menentukan produk market fit-nya. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah kalian bagaimana meyakinkan dewan juri itu bahwa dewan juri itu sendiri itu akan komitmen untuk mendukung ide kalian ini. Gitu. Nah, itulah beberapa faktor yang akan kita tentukan sebagai scorecard-nya nanti. Bentar. Oke, berikutnya adalah the Help Price Impact Starter Model. Jadi Help Price ini agak unik ya, teman-teman. Jadi nggak kayak lomba bisnis model lainnya. Kalau di Help Price ini kita nggak hanya berorientasi pada revenue aja, tapi kita juga berorientasi pada impact. Nah, gimana kalian caranya membuat impact ke masyarakat, terus kemudian positive impact itu menjadi inti dari perusahaan kalian, terus kemudian bagaimana kalian tiap kali menghasilkan revenue atau uang itu bisa generate positive impact for the society and environment. Terus kemudian market driven, kayak tadi aku bilang, kalian harus tentukan produk market fit-nya, terus kemudian kalian harus menjawab tantangan yang sudah ada gitu, sehingga kalian bisa memperoleh market. Dan kemudian ada profit minded, kalian harus punya bisnis model yang jelas, kalian harus tentukan key partnersnya siapa, terus kemudian
cara kalian marketnya itu seperti apa, proses marketingnya, dan segala macamnya. Terus kemudian kedua adalah pathway to sustain profitability. Jadi kalian punya rencana yang jelas, bagaimana kalian akan mempertahankan profitability kalian supaya sustain, kayak gitu. Terus yang ketiga adalah your on-campus final. Nah, ini mungkin hal-hal yang perlu kalian persiapkan ketika kalian nanti akan menghadapi on-campus final, tapi aku nggak akan bahas banyak, aku akan emphasize beberapa hal aja. Yang pertama itu, kalian umumnya akan punya waktu 6 menit untuk pitching, ya, untuk presentasi di depan dewan juri, terus kemudian 4 menit untuk tanya jawab, dan kalian harus menunjukkan confidence, terus kemudian gesture kalian, dan tone of voice itu harus sangat-sangat jelas ya, karena itu jadi faktor pertimbangan dari dewan juri juga nantinya. Terus kemudian yang terakhir adalah be yourself and have fun. Terus kemudian ini adalah milestone yang mungkin kalian perlu lakukan sebelum mencapai on-campus final. Yang pertama adalah temukan tim kalian, ya, set your goal and commitment, terus kemudian understand the challenge, kira-kira masalah apa sih yang kalian mau angkat gitu. Terus kemudian dig deeper, do a deeper research, more better research about your ideas and about your challenges gitu ya. Kalian bisa mulai itu mungkin dari nonton video-video dari World Economic Forum, atau mungkin kalian bisa research lewat jurnal ya. Terus kemudian kalian buat struktur berpikirnya, kerangka berpikirnya. Terus kemudian kalian juga mungkin bisa tanya ke dosen kalian. Gitu. Terus setelah kalian menemukan ide kalian, ya, kalian menemukan aha momen kalian, berikutnya adalah kalian harus membuat prototype. Nah, ini sebenarnya nggak wajib sih, tapi kalau misalkan kalian punya prototype, itu akan jauh lebih bagus ya. Jadi kan kalian bisa langsung represent ke dewan jurinya ya. Terus kemudian setelah prototype adalah berikutnya pitching ke depan dewan juri. Gitu. Nah, itu presentasi dari aku. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih Kak Kesa atas materinya. Jadi untuk teman-teman semua yang mau bertanya sama Kak Kesa, boleh langsung tanya di kolom chat Zoom ya. Nanti akan kami tanyakan setelah presentasi dari Kak Winda selesai. Jadi sekarang mari kita lanjut ke materi selanjutnya dari Kak Winda. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan Kak Winda. Oke, makasih Non. Makasih Kesia. Suaraku kedengaran ya, jelas? Suaraku kedengaran jelas? Oke. Oke, tadi kita udah ini ya teman-teman, udah mendapatkan insights baru tentang Health Price. Mungkin yang sudah mengikuti Indonesia Gets to Know Health Price webinar yang sebelumnya, yang bergabung dengan beberapa universitas Indonesia juga, mungkin udah tambah lagi nih knowledge yang lain. Nah, pada kali ini aku akan lebih membahas tentang apa ya? Tentang pengalaman dan tentang tips and trick. Kayak gitu ya. Jadi let me share my screen. Oke, udah kelihatan ya. Oke. Jadi untuk kali ini aku akan bahas how to boost your self-confidence and enjoy international events. Untuk apa ya? Introduction dulu. Oh ya, introduction dulu kali ya. Mungkin ada anak-anak 2020 yang juga nggak tahu aku sebelumnya. Buat yang sering ikut webinar BKHI mungkin udah pernah beberapa kali lihat aku. Namaku Winda Ontoni. Aku dari Fakultas Bahasa dan Seni FBS, prodinya PBI, dan aku angkatan 2016. Nah teman-teman, tadi udah dengar dari Kesia, dan for your information aja, UKSW termasuk yang keren banget. Berkat Kesia juga nih, kita bisa mengadakan Health Prize di UKSW. Jadi kalau teman-teman search, coba deh search berapa banyak sih kampus di Indonesia yang ada on program kampusnya untuk Health Prize. Jadi kita benar-benar beruntung dan keren banget bisa ada Health Prize di kampus kita. Jadi if you have the passion and the willingness to contribute yourself to make a better world, to make impact, just do it guys. Nah,
Kali ini aku akan share how to boost your self-confidence and enjoy international event. Oke. This time to reflect on our actions and decide what needs to change. Nah, jadi yang akan kita belajar sama-sama itu yang pertama kayak anak-anak TikTok ya guys, mindset check. Jadi kita mau mindset check dulu nih. Lalu yang selanjutnya ada tips on boosting your self-confidence and then why international events. Oke, let's begin. Are you ready? Nah, kelihatan ya picture-nya di sini. Di sini ada growth mindset dan juga ada fixed mindset. Nah, jadi kita mindset check dulu nih, teman-teman masuk ke kategori growth mindset atau fixed mindset. Jadi orang-orang yang termasuk growth mindset ini yang memiliki growth mindset, they will see failure as an opportunity to grow. Kalau yang fixed mindset, they will see failure as the limit of their abilities. Nah, kenapa sih mindset itu penting? Nah, jadi your mindset matters. That's why I want to share this because I also feel the benefits by exposing myself to this this information. Oh, ada growth mindset, ada istilah growth mindset sama fixed mindset ternyata. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di picture di sini yang aku share. Jadi ketika kita memiliki growth mindset, kita akan melihat challenges help me to grow. Bukan mindset yang I don't like to be challenged. Atau kita akan melihat sesuatu tuh seperti, oh itu menarik ya. Jadinya I like to try new things. Tapi kalau kita punyanya fixed mindset, kita bakal, I stick to what I know. Udahlah yang aku tahu gini-gini aja, aku tuh bisanya tuh cuma ini, udah kayak gitu. Jadi kenapa ini jadi penting? Karena terkadang mungkin kita berpikir, kenapa sih aku stuck di situ-situ aja, aku tuh kayak gini-gini aja nggak berkembang dan segala macam. Mungkin kita kurang berefleksi bahwa, oh ternyata kayaknya aku salah nih memandang sesuatu. My mindset is not the growth mindset. Jadi aku melihat sesuatu itu bukan seperti bukan sebuah kesempatan untuk aku bisa berkembang, tapi I let myself stuck to something that I don't know, that I have never tried before, kayak gitu. Nah, contohnya, instead of thinking like I'm so stressed, I don't know what to do, stres banget, please aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Nah, coba deh diganti cara melihat masalah itu. Kita ganti dengan ini masalahnya apa ya? What are the problems? What can I do to solve these problems? Oke, aku bisa apa nih buat menyelesaikan masalah ini? Oke, di list apa sih yang bisa aku lakukan? Nah, kayak gitu. Lalu yang kedua, I'm not good at this skill, I cannot do that. Aduh, aku tuh nggak bisa kayak gini. Aku tuh bisanya cuma yang ini aja, cuma yang itu aja. Coba deh dilihat lagi, kayaknya ini menarik deh. Ini sesuatu yang baru, something new. I think I'm going to learn about it. Lalu yang selanjutnya tentang feedback, tentang saran, tentang kritik nih. Kadang-kadang kita kayak merasa offended ya ketika mendengar saran dan kritik dan segala macam. Nah, tapi ketika kita berlatih untuk memiliki growth mindset, kita akan melihat bahwa oh ya gitu ya. Jadi kita akan mudah untuk memfilter saran kritik yang masuk ke kita. You have to also remember that kamu bisa mendengar semua saran kritik, tapi ya tetap difilter lagi. Jadi that's also one of the reason why we have to have the growth mindset, supaya teman-teman kita bukan melihat sesuatu kegagalan, failure as the limit of our abilities, of ourselves, kayak gitu. Jadi kita nggak bakal stuck di situ-situ aja. Nah, sebuah quotes yang sangat bagus dari Ido Koenikan, the mind is just like a muscle. The more you exercise it, the stronger it gets, and the more it can expand. Jadi kalau yang suka nge-gym, kalau yang suka workout dan segala macam, pasti ngerti ya tentang otot supaya bisa kebentuk itu gimana. Kita kan berarti harus exercise ya. Kita harus makan makanan yang bergizi juga. Nah, jadi itu sama kayak main kita. The stronger it gets,
the more it can expand. Kalau kita selalu exercise our mind. Aku ngomong kayak gini bukan berarti aku udah jago banget dan udah paham banget, aku udah benar-benar 100% have the growth mindset. No, aku merasa bahwa this is important untuk kita sebagai millennials juga, karena hal ini juga aku dapat waktu aku dapatkan hal ini, aku merasa sangat terbantu dan sangat mengubah sikap pandang aku ya, persepsi aku juga. Jadi I decided this is important to share to all of you guys. Oke. Nah, yang selanjutnya kita bakal bahas tentang self confidence. Sebenarnya apa sih self confidence itu? Nah, dari Dr. Bandura, a Canadian American psychologist, self confidence itu refers to a general view of how likely you are to accomplish a goal, especially based on your past experience. Nah, jadi lebih ke untuk kita mencapai suatu goal gitu, suatu tujuan. Nah, ini yang nulis artikel ini ya dari New York Times, itu namanya Eric Ravenscraft. Dia tulis di sini, self-confidence is just one element in a triad of things that make up our overall confidence. That shows how important self-confidence is, karena termasuk salah satu yang untuk make up our overall confidence. Oke. Nah, ini aku bakal share tips-tips buat teman-teman gimana ya supaya kita bisa boost our self confidence. Yang pertama, be grateful and appreciate yourself. Nah, as you have self acceptance, you will be busy improving yourself and thus you have no time to compare yourself with other people. Jadi ketika kita udah udah benar-benar senang sama diri kita sendiri, udah oke, diriku ini udah keren juga nih. Jadi kita jadinya mikir apa ya yang bisa aku lakuin lagi buat nge-improve diriku, apalagi ya yang bisa aku lakukan, apalagi yang bisa aku explore. Nah, kalau udah kayak gitu kan berarti kita udah sibuk ya untuk meningkatkan dan mengembangkan diri kita sendiri. So we will have no time to compare ourselves with other people, yang malah mungkin bisa jadi bisa jadi racun juga buat pikiran kita, buat diri kita sendiri, kayak yang sekarang dibilang toxic gitu deh. Nah, lalu yang selanjutnya ada tips working out. Oke, siapa nih yang suka working out di sini? Jadi sebenarnya teman-teman mungkin ada yang mikir apaan coba, apa nyambungnya gitu kan ya. Jadi working out is a good habit and it can also boost your self confidence. Jadi seperti yang tadi aku bilang ya teman-teman, dari yang dikatakan oleh Dr. Bandura, jadi self confidence itu refers to how likely we are to accomplish a goal. Nah, ketika kita work out nih, kita kan berarti komitmen ya untuk ikut misalnya a set of some exercises dalam beberapa waktu, dalam misalnya 2 bulan, 3 bulan. Dan ketika kita menyelesaikan itu, berarti kita accomplish something kan. Nah, itu tuh yang can relate to what Dr. Bandura said. Jadi it can boost your self confidence, dan berdasarkan pengalamanku sendiri, it can also boost your mood at the same time. Jadi aku pun sudah melakukan ini karena corona ya, yang membuat kita di kos aja, di rumah aja. Jadi mencoba untuk mengikuti beberapa workout. Mungkin yang tahu Clothing is really hype right now. Jadi ketika aku melakukan itu pun benar juga bisa banyak banget benefit yang bisa didapatkan, bukan hanya self confidence tapi juga badan jadi glowing, muka jadi glowing tuh buat cewek-cewek, buat cowok-cowok yang suka mengglowingkan diri bisa tuh. Lalu yang selanjutnya yaitu dare yourself to try something you don't like. Oke, ini benar-benar out of your guys mind mungkin ya. Lah, kok bisa self confidence itu kita disuruh dare ourselves to try something we don't like. That's the point. Jadi emang ya, ketika kita stay in our comfort zone, it's really pleasing, it's really comfortable. But why stay if you can expand? Kayak gitu. Jadi teman-teman nggak pernah tahu, oh kalau teman-teman cocok di situ, karena teman-teman nggak pernah coba, gitu kan. Jadi that's what I did as well during my years in UKSW juga. Jadi I dare to take challenges, I dare to try something that I don't really know and I don't like. Dan ternyata ketika kita udah nyemplung, oh ternyata kayak gini ya, nggak buruk juga ternyata. Atau bisa juga nanti pada akhirnya, oh
teman-teman udah coba aja. Tapi ternyata kayaknya nih emang gak cocok deh buat aku, kayaknya aku coba yang lain aja. That's also okay. But again, you will never know if you never try. Jadi tetap dare yourself to try something you don't like. Oke, lanjut lagi. Nah, self-care. Self-care is also important. And it can make you to be more confident as well. Nah, jadi treat yourself, buy yourself things to take care of your body. Ketika teman-teman merasa happy juga dengan apa yang teman-teman lakukan untuk tubuh teman-teman, jadinya itu tertransfer juga tuh ke pikiran teman-teman juga, and it can simultaneously gimana ya, membuat kita untuk jadi lebih percaya diri kayak gitu. Nah, yang nggak kalah penting, this is really important kalau untuk aku pribadi ya, yaitu have yourself a time to evaluate and reflect. Taking a time for yourself to do some reflection and evaluation, to evaluate yourself is essential. Kenapa? Karena dari kita berefleksi, kita ngambil waktu sejenak buat mikir, selama berapa minggu ini kayaknya aku nggak nyaman sama kayak gini. Jadi kita lebih tahu tuh, we will get to know ourselves better, we will understand ourselves better. Dan buat teman-teman yang misalnya kadang-kadang suka gampang lupa gitu ya, kayak aku, bisa tuh take notes. Jadi kita buat di buku, buat buku khusus mungkin. Jadi kita tulis hal-hal yang mungkin kita nggak suka atau yang kita ngerasa kayaknya ini nggak sejalan deh sama yang kayaknya aku suka dan segala macam. Those kind of things can really help ourselves to understand ourselves better. Karena dari situ teman-teman bakal tahu kan, aku sukanya yang mana, aku lebih nyaman yang mana, and it will also help you to take proper decisions. Kembali lagi, kenapa? Karena mindset kita udah dibuat sedemikian rupa untuk melihat sesuatu itu untuk our opportunities to be to grow. Itu bukan untuk stuck di situ-situ aja. Lalu yang terakhir, just do it. Kayak yang Nike bilang, just do it guys. Kayak yang tadi aku pertama kali bilang juga, just do it. Nyemplung aja, coba aja tuh, lakuin aja. Karena we will never know until we try those things. Kayak gitu. Jadi kalau kita nggak pernah coba kan pasti kita nggak pernah tahu ya. Nah, kayak gitu. That's about boosting your self confidence. Nah, yang selanjutnya, why international events? HealthPrize ini international event ya teman-teman. Jadi ini adalah kali pertama tahun perdananya HealthPrize ada di UKSW. Dan kalau yang belum tahu nanti boleh search lebih lagi tentang HealthPrize. Kalau yang udah tahu boleh juga silahkan search lagi. Boleh juga lihat Instagram HealthPrize UKSW @HealthPrize@UKSW. Monggo di follow, tolong ya anak-anak UKSW, ayo di follow. Nah, jadi bisa lebih paham lagi tentang HealthPrize. Jadi ini udah international events, dan once you get into the community, lalu kalian take the challenge and merasa bahwa aku punya ide yang mau aku nyatakan gitu lewat startup yang mau aku buat di HealthPrize juga. Itu juga nilai tambah buat diri kita sendiri kan, buat kalian juga, lalu buat kampus juga. Nah, dan ini seperti yang udah dijelasin Kesha, udah dijelasin di webinar sebelumnya juga, ini udah gede banget, teman-teman kalau search ini udah gede banget. So, as long as the chances are here, take the chance, take the opportunity, challenge yourself. Nah, kayak gitu. Jadi kenapa sih kita harus ikut international events, Kak? Buat yang angkatan-angkatan sebelum 2020, mungkin kalau ada yang recognize aku dari webinar-webinar sebelumnya, I join quite a lot international events, especially dari BKHI ya. Aku join ASEC, lalu aku juga volunteer warung Prancis, lalu aku juga dari 2017 langganan student body untuk mahasiswa internasional yang datang ke UKSW. Lalu aku juga pernah ikut kegiatan di luar,
yang sebenarnya bukan kegiatan kampus, tapi semenjak aku ikut kegiatan di kampus, I try to challenge myself, dan ternyata nggak seburuk yang aku pikirkan. Nah, ini nih salah satu contoh yang tadi aku bilang. Kalau kita nggak pernah coba, kita nggak bakal tahu kan. Dan buat teman-teman yang belum tahu mungkin tentang aku juga, aku semester pertama itu bukan seseorang yang apa ya, yang spend a lot of time joining events, joining committees, joining kepanitiaan gitu ya. Karena aku juga bukan dari Salatiga, aku juga dari luar pulau ya. Aku dari Jayapura, Papua. And when came to UKSW, tetap aja ya namanya, kita dari daerah yang berbeda, dari lingkungan yang berbeda, pasti ada culture shock, ada shocking moments-nya, ada kayak, aduh, beradaptasi lagi nih. Jadi semester pertamaku tuh ya kupu-kupu, kuliah pulang, aku tidak mengikuti kegiatan kayak gitu. And the first event that I joined is the international events from BKHI, karena itu pun aku minta sama wali studi aku. If it is not from her, then I would never join the event, I guess, kayak gitu. Jadi ketika itu emang mindsetnya tuh karena nggak mau ya teman-teman, karena nggak nyaman. Apaan sih ikut-ikut ini nih, buat apa coba? But once I nyemplung, ketika aku menyemplungkan diri, wah, itu ternyata sangat apa ya? Sangat menyenangkan. Jadi yang pertama aku join itu kegiatan yang sama anak Jepang dari KGU. Wah, ternyata menyenangkan sekali. Aku dapat teman baru dari fakultas lain. I think that's my first time getting to know people outside FBS ya, kayak gitu. Jadi aku yang kayak, wah ternyata gini ya, kayak gitu. So why international events? Yang pertama yang pasti experience. You will get a really unforgettable experience. Experience yang apa ya? Kalau dijelasin tuh pasti banyak banget experience-nya. Lalu yang selanjutnya new way of thinking. Kenapa new way of thinking? Nah, kita kan terekspos tuh sama berbagai kegiatan. Lalu ketika kita join, kita terekspos sama berbagai macam orang. Orang-orang kan beda-beda nih, apalagi kalau orang-orangnya dari luar Indonesia. Misalnya deh, mungkin teman-teman pada mikir, ya kita kan udah di UKSW ya, kita udah dari berbagai macam daerah di Indonesia juga, kita Indonesia mini, Bo, kayak gitu mungkin ya. But kita still Indonesians, guys. We still share some maybe apa ya, values yang sama. Jadi mungkin ada yang berbeda, but mostly they are the same. Nah, ketika kita benar-benar ketemu orang dari luar, dari yang value-nya berbeda, cara pandangnya berbeda, nah di situ tuh kita bisa lihat, wah kayak gitu ya. Oh ternyata gitu ya, ada juga ya orang kayak gini. Kayak aku gitu aja, ada juga ya orang kayak gini. Nah, it gets us into cross-cultural understanding. Jadi emang kita di UKSW kita kayaknya udah cukup terekspos nih sama cross-cultural understanding, but still it's dalam lingkup Indonesia ya, dalam lingkup budaya Indonesia yang berbeda-beda. That's why karena kita udah jadi global citizen juga, kita ini udah disebut global citizen, so we need to also understand other nations culture. Seperti apa sih orang-orang di luar sana, di belahan dunia sana? Kayak waktu aku ASEK, aku ngambil project di Eropa. Karena goalku waktu itu, oh ya aku pengen banget tuh ke Eropa, tapi aku adalah tipe orang yang untuk ngabisin duit, untuk nge-spend my money, aku harus spend-nya itu ya yang berguna juga. Jadi ikutlah ASEK kayak gitu. So itu bisa kalian lakukan juga nanti teman-teman. Spend money tapi juga bisa sambil gaining lots of benefits. Jadi bukan hanya jalan-jalan dan segala macam. Kayak gitu. And then new working habits. Jadi waktu aku di Poland, aku kan project ya teman-teman, project ngajar. Jadi I get to know how Polish teachers teach the students. Lalu aku bisa melihat, oh ternyata ada persamaan seperti ini, yang berbeda itu seperti ini. Jadi I can see the difference of the working habits. Lalu juga waktu aku ke Korea, itu kegiatan dari luar ya, bukan kegiatan kampus, tapi aku disponsori juga sama BKHI. Nah ini nih,
the important thing you should know, kampus kita tuh sangat mengencourage kita untuk ikut kegiatan internasional, even though that's not from our university. Jadi ketika aku proposal tuh waktu itu untuk ikut kegiatan ini disambut baik sama Mas Ryan, sama Mbak Yana, staf BKHI, lalu juga sama Bu Frances saat itu yang jadi direktur BKHI. Dan I get the sponsored and I got the chance to go to South Korea kayak gitu. Di situ ikut MUN, Model United Nations, mungkin anak-anak HI pada tahu ya. Dan benar, I can see the difference. Lalu atmosfer kerja sebagai Model United Nations itu kayak gimana, jadi diplomat tuh kayak gimana, and so on and so forth, dari berbagai macam negara kayak gitu ya. And the most important thing as well is broader networking. Nah, kalau teman-teman ikut kegiatan kampus, kegiatan internasional, pasti tuh ngontak Mbak Yana, Mas Ryan, jadinya kan, jadi kenal nih sama staf-staf kantor internasional BKHI, lalu juga nanti sama Bu Deborah, direktur yang sekarang, dan juga mungkin nanti sama staf-staf lain yang ada di kampus, so you get to have the broader networking, kayak gitu. And the last thing is the new version of yourself. Bukan new version maksudnya beda 180 derajat gitu ya, enggak. Tapi kalian terupgrade gitu. Kayak aplikasi kan ada ini ya, update-nya gitu ya. Nah, itu sama tuh kayak kita. Kita jadinya bisa update diri kita sendiri. Kita bisa upgrade jadi kalau kita pakai iPhone mungkin udah terupgrade jadi iOS yang 14 ini ya, kayak gitu. Jadi that's how I learn, dan benar-benar banyak banget manfaat dan benefit yang bisa teman-teman dapatkan. Oke, I think that's all from me. Udah 20 menit lebih, kayaknya udah 25 kali ya. Kalau yang mau get connected, boleh ke LinkedIn aku, atau mau email, atau mau follow Instagram, feel free guys, aku sangat open for discussion. Jadi jangan malu-malu buat tanya-tanya. And, dare yourself. Take the challenge and be impactful. Thank you. Oke, makasih Kak Winda atas presentasinya yang luar biasa, sharingnya tentang pengalaman-pengalamannya. Jadi sekarang kita bakal masuk ke sesi tanya jawab, tapi sebelumnya Kak Kesa request mau nampilin video yang tadi sempat tertunda. Jadi silakan Kak Kesa dicoba lagi. Oke, ya. Aku minta waktu ya untuk play video. Sorry tadi itu ada agak kendala masalah PPT sedikit, dan ini aku mau showing kalian videonya. Ini karena menurutku ini esensial banget ya untuk bantu kalian untuk memahami lombanya. Tapi selain video ini, ketika kalian mendaftar, nanti kita juga akan sediakan buklet resmi dari HalPrice tentang tema Food for Good untuk lombanya gitu. Jadi tenang aja, kalau misalkan ada yang kalian miss, itu kalian bisa lihat di bukletnya gitu. Oke, aku prepare dulu ya videonya. Aku share screen. Oke, aku play. Selamat menyaksikan. Kesa. Halo guys, Kesa.
Esa bisa diulang lagi videonya kah? Soalnya tidak muncul. Bentar, ada ini ya, kendala lagi. Yang teman-teman tadi lihat muncul nggak videonya? Enggak. Nggak. Oke. Kayaknya diganti screen-nya deh, guys. Oke. Wait, hold on, moment. Kayaknya ada masalah sama videonya deh. Wait. Kesa mungkin bisa coba share all screen lalu kamu pilih. Oke, Oke. ini udah main. Udah main. Oke. Aku ulang ya. Sorry. Udah kelihatan semuanya? Udah oke? Oke, itu video untuk challenge-nya tahun ini. Dan kalian kalau misalkan masih ada yang kalian miss, itu kalian bisa lihat booklet yang nanti kita akan kirim. Jadi daftar dulu aja. Oke, Non? Udah? Thank you. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya, Kak. Ini pertanyaan pertama, Kak Winda. Pertanyaan pertama nih, bahwa yang kekurangan tim akan dicarikan. Itu beneran nggak sih, Kak? Nah, boleh mau dijawab dulu atau mau aku bacain pertanyaannya dulu, Kak? Dijawab dulu aja, Non. Oke, silahkan Kak Kesa. Oke, iya, untuk bagi tim yang kekurangan personel, itu kalian bisa daftar dulu. Nah, setelah kalian daftar, nanti kita akan carikan timnya, gitu. Nanti kita akan kayak comblangin kalian lah istilahnya, sama anggota yang lain. Terus kalian nanti pilih deh, kira-kira apakah kalian inline nggak sama orang ini yang kita pilihkan gitu. Apakah kalian punya chemistry nggak sama orang yang kita pilihkan gitu. Nanti kalau misalkan memang kalian sudah punya chemistry, kalian bisa bentuk timnya dan kemudian propose abstrak gitu. Itu mungkin, Non. Ada tambahan mungkin dari Winda?
Jawabannya udah pasti nanti bakal dicariin, itu udah pasti banget. Ya. Udah sih, udah cukup jelas. Oke, terus pertanyaan selanjutnya nih, untuk Kak Kesa. Apa saja persyaratan anggota tim untuk Whole Price? Apa ada platform grup WhatsApp atau lainnya untuk yang berminat? Gimana, Kak? Oke, ya untuk persyaratan itu sebenarnya kita nggak mewajibkan kalian untuk, atau kita nggak bikin ketentuan yang menyusahkan ya sebenarnya. Jadi selama kalian consist of 3 or 4 people ya, terdiri dari 3 atau 4 orang, terus kemudian kalian bisa dari jurusan yang berbeda, itu akan sangat baik. Bahkan kalau misalkan kalian punya tim yang sekarang statusnya S2, itu juga masih bisa ikut ya. Kalian boleh libatkan mereka gitu, selama masih statusnya sebagai mahasiswa UKSW. Dan kalau misalkan pun udah mau tamat, itu nggak apa-apa ya, but at least mereka sebelum tanggal 15 Desember itu belum lulus gitu. Diusahain tim kalian kalau misalkan ada yang angkatan tua kayak aku gini, itu diusahakan mereka itu wisudanya di bulan Februari atau di bulan Juli gitu. Terus ada platform WhatsApp, jadi begitu kalian nanti mendaftar di link yang sudah kita sediakan, itu nanti kalian akan otomatis dapat invitation untuk join ke grup WA kita. Itu sih kalau dari aku. Mungkin dari Winda mau tambahin? Oke, kayaknya Kak Winda, ada yang mau ditambahkan? Nggak ada, udah jelas dari aku. Oke, kita lanjut ya. Kak Kesa lagi nih Kak, apakah paper akan dituliskan dengan bahasa Inggris? Dan untuk presentasi tingkat universitas, apakah menggunakan bahasa Inggris juga? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Iya, untuk penulisan paper nanti itu akan dituliskan dalam bahasa Inggris gitu, karena memang nanti paper kalian inilah just in case kalau misalkan kalian juara ya. Nah, kalau kalian juara 1 ataupun juara 2, paper inilah yang kita akan submit ke Whole Price internasionalnya gitu, untuk diikutsertakan menjadi bagian dari regional summit gitu. Makanya kita mewajibkan papernya dalam bahasa Inggris. Terus kemudian untuk presentasinya juga dalam bahasa Inggris itu karena kita mengantisipasi ya, ketika kalian nanti kalau misalkan juara dan kalian harus ke tingkat regional summit, itu kalian harus be prepare untuk presentasi dalam bahasa Inggris. Itu sih. Jadi kalau papernya memang harus bahasa Inggris. Kalau abstrak itu masih bisa bahasa Indonesia, karena nanti soalnya proses kurasinya itu internal kita. Nah, jadi kita nggak perlu mewajibkan kalian menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau paper, karena nanti yang akan direcord dan juga yang akan menilai dari Whole Price Internasional, itu papernya harus dituliskan dalam bahasa Inggris. Dan termasuk juga presentasi. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Kak Winda. Kak, izin bertanya, bukannya seseorang harus punya self-confidence terlebih dahulu ya, before they go out from their comfort zone? Oke. Silahkan Kak Winda. Oke, karena aku bukan ahli dalam hal-hal, maksudnya secara teoritis ya, secara teoritis, but I'm into practical things kayak gitu ya, berdasarkan pengalaman aku sendiri. Jadi sebenarnya kalau menurutku pribadi ya itu the choice of the person. Jadi bukan karena orang bilang ABC kita tuh harus ini dulu sebelum ini, kita tuh harus itu dulu sebelum ini. Jadi kita menganggap bahwa oh sebenarnya kita tuh harus kayak gitu dulu tuh loh guys sebelum kita bisa kayak gini. So kalau tanya ke aku, I will answer like kembali lagi ke pribadinya sendiri gitu. Kalau aku pribadi dengan pengalamanku ya, aku banyak melihat juga kok orang-orang yang percaya dirinya tuh sebenarnya belum setengah padahal, tapi
they have the they have the courage and also they have the mereka tuh kayak punya bener-bener rasa pengen curiosity-nya tuh tinggi banget karena nggak tahu tentang itu hal-hal tersebut mungkin ya. Jadinya mereka nyemplung aja, mereka get out of their comfort zone and just try those things, dan ternyata it can actually boost their self confidence kayak gitu. Jadi kalau aku sih salah satu pribadi yang menurutku nggak harus kayak A B C D, A dulu baru B atau gimana, tapi kembali lagi ke diri kamu sendiri, how you see yourself, kamu nyamannya kayak gimana, and yang mana yang paling cocok buat kamu kayak gitu. Ya, aku mau nambah sedikit mungkin. Silakan, guys. Jadi ada pepatah dalam bahasa Inggris bilang fake it until you make it gitu ya. Jadi palsukan itu hingga kamu berhasil gitu. Jadi aku sendiri juga sebenarnya orang yang di awal-awal kuliahku itu juga jadi mahasiswa yang kupu-kupu ya. Terus kemudian aku pada akhirnya memberanikan diriku ya. Walaupun aku sebelum itu belum punya kompetensi ya, belum kompeten lah untuk ikut kegiatan PKM waktu itu ya, Pekan Kreativitas Mahasiswa namanya. Itu diselenggarain sama Kemenristek Dikti waktu itu. Dan itu aku benar-benar blind ya, benar-benar nggak tahu apa yang aku harus lakukan. Terus kemudian aku juga nggak pernah ikut kegiatan itu sebelumnya, dan aku statusku juga masih menjadi mahasiswa baru. Dan aku juga orangnya ya dulu di awal kuliah itu juga kupu-kupu ya. Nah, terus kemudian ya udah deh, aku pikir nothing tulus juga gitu loh, aku untuk ikut ini. Jadi kan nggak ada hal yang aku korbankan juga ketika aku mengikuti kegiatan ini. Nah, itu yang paling penting ya teman-teman sebenarnya. Ketika kalian ingin berubah, itu pertama kali itu kalian harus punya dulu keberanian ya, walaupun kalian sebenarnya belum punya kompetensi ataupun belum punya experience di dalamnya, tapi ketika kalian nanti masuk kan juga toh kalian akan can deal with it gitu loh. Jadi kalian bisa juga beradaptasi dengan hal itu, dan eventually juga kalian akan bisa sukses gitu. Itu sih mungkin saran dari aku. Benar-benar. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kalau misalnya orang yang mempunyai fixed mindset karena terjebak dalam masa lalu, kemudian dia sudah mencoba untuk keluar dari masa lalu yang menjebaknya dengan cara yang hampir mirip dengan cara yang Kakak kasih. Tapi sama aja, tidak ada perubahan karena dia bertemu sama orang yang ada di masa lalunya. Apakah ada cara lain untuk meyakinkan dirinya untuk kembali ke masa depan dan melupakan masa lalu? Gimana Kak? Waduh, berat nih ya. Ini keren sih. Balik lagi ya, kayak yang aku bilang tadi. Oh, aku belum sebutin. Jadi yang aku udah bilang itu, aku juga lagi dalam proses selalu berlatih supaya bisa punya growth mindset kan, supaya jangan sampai jadi fixed mindset. Nah, jadi untuk siapa nih yang nanya, Violeta ya? Do remember that's okay, kayak gitu ya. Semuanya pasti mengalami itu. Jadi itu bukan berarti tidak ada perubahan. Tapi kalau aku bisa bilang ya, itu belum ada perubahan. Karena again, segala sesuatu nggak ada yang instan. Indomie yang namanya instant noodles aja, kita harus buka dulu tuh bungkusannya, keluarin lagi, rebus air lagi dulu, nunggu, terus dicemplungin, terus habis itu nunggu lagi, terus habis itu dicampur bumbu. Nah, sama tuh kayak apa yang ingin kita lakukan untuk be better. Jadi that's okay. Kita pasti punya segala when you have the courage, ketika kamu udah punya self acceptance juga, lalu push yourself harder, itu pasti bakalan ada, segala sesuatu itu pasti ada masanya. Jadi jangan khawatir, jangan berkecil hati, pokoknya you can do it. Nggak mungkin nggak ada perubahan. Mungkin sekarang belum ada perubahan. Jadi keep believing and keep doing your best. Bisa mau nambahin nih kayaknya nih.
Iya, aku mau nambahin sedikit ya. Jadi aku tuh dulu pernah baca buku yang menarik banget menurutku, itu namanya bukunya itu apa sih namanya? Kok aku lupa ya. Itu Darren Hardy penulisnya. Penulisnya itu Darren Hardy, itu judulnya The Compound Effect. Nah, namanya The Compound Effect. Jadi dia pernah bilang, ketika kalian ingin merubah bad habit kalian ya, ini aku menggunakan analogi bad habit. Gitu. Ketika kalian ingin menghilangkan bad habit kalian, the first thing you need to do is to determine apa yang men-trigger kalian untuk melakukan kegiatan bad habit itu tadi. Gitu. Jadi ketika kalian bisa mendefine hal-hal apa saja yang men-trigger kalian untuk melakukan bad habit itu, kalian punya dua choices. Yang pertama, kalian move from it, ya, atau yang kedua, kalian harus menghapuskan itu selamanya dari hidup kalian. Dan misalkan kalian punya bad habit merokok, kalian coba cari apa yang men-trigger kalian untuk merokok. Kan kadang-kadang ada orang yang ke-trigger merokok itu karena dia bertemu dengan temannya. Jadi supaya dia nggak mati gaya, dia akhirnya ikutan ngerokok. Nah, itu harus kalian definisikan dulu. Kira-kira hal apa saja sih yang men-trigger kalian untuk melakukan bad habit. Nah, ketika kalian misalkan, tadi aku ambil contoh merokok gitu ya. Ketika kalian merokok, terus kemudian kalian itu tipikal orang yang bisa mengontrol diri kalian. Jadi kalian itu sebenarnya punya self control yang cukup baik. Ya. Hal yang bisa kalian lakukan adalah ketika kalian kamu kumpul dengan teman-temanmu, kamu mungkin bisa menggunakan permen ya. Jadi kalian ngemut permen. Jadi kalian punya total control terhadap diri kalian. Nah, tapi gimana kalau misalkan kalian nggak punya total control terhadap hidup kalian gitu. Jadi kalian tipikal orang yang yang nggak bisa mengontrol diri kalian. Nah, itu kalian harus harus menjauh dari orang itu. Gitu. Jadi ketika kalian misalkan merokok terus kemudian kalian mau berhenti merokok, terus kalian nggak punya kontrol terhadap diri kalian, ya udah, kamu harus move on dari orang itu, gitu. Jadi kamu nggak bisa lagi masuk ke circle itu lagi. Jadi kamu harus benar-benar melupakan mereka, gitu. Ya bukan artian kalian benar-benar melupakan mereka terus kalian lupa teman itu enggak, tapi kalian mulai buat gap sama mereka, terus kamu harus ikut kegiatan yang bisa memicu positif mindsetmu kayak gitu. Jadi jangan lagi terjebak sama circle yang bisa mempengaruhi atau men-trigger bad habit kamu. Itu sih kalau saran dari aku. Oke. Ini ada pertanyaan untuk Kak Kesa. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ajang Health Prize yang notabene-nya tiap tahun mengangkat topik atau tema yang berbeda-beda, Kak? Mungkin apa yang kita tekuni dan kita lakukan selama ini ternyata tidak menjadi isu yang diangkat pada perhelatan Health Prize itu. Silahkan Kak Kesa. Oke, ini pertanyaannya bagus ya. Jadi kalian sebenarnya itu nggak perlu menyiapkan apa-apa sebetulnya ya. Yang kalian perlu siapkan adalah willingness kalian untuk belajar. Yang tadi kayak aku sampaikan di slide presentasi. Kalian harus punya willingness untuk berproses, untuk grow, terus kemudian untuk buat willingness untuk belajar gitu ya. Jadi nanti kita tim Health Prize akan menyediakan kalian dengan training ya. Jadi nanti kita akan ajarkan bagaimana cara buat bisnis model canvas, terus bagaimana menghitung financial projection, terus kemudian bagaimana cara menentukan product market fit-nya, ya market validation dan lain-lain. Gitu. Termasuk juga team building dan juga pitching ya, komunikasi kalian itu ketika presentasi itu bagaimana sih baiknya. Gitu. Terus kemudian ya betul memang setiap tahunnya itu akan mengangkat isu yang berbeda-beda, tapi tetap goal-nya itu sama ya, itu menjawab tantangan dari SDGs sebetulnya. Nah, caranya gimana? Ketika kalian misalkan bukan dari bidang itu ya, jadi misalkan kalian orang FBS, tapi kalian diminta untuk menjawab isu pangan ya kayak ini. Nah, itu sebenarnya bisa sih kalian lakukan, karena kita banyak punya platform ya untuk belajar sebetulnya. Kita bisa manfaatkan video di YouTube, kita bisa cari di jurnal, search di jurnal, terus kemudian juga kalian mungkin bisa menjawab tantangannya itu bukan dari segi teknikalnya, bukan dari keilmuan kalian, tapi bukan dari keilmuannya, tapi dari segi sainsnya, misalkan itu ya.
Kalian mungkin berpikir ini tuh temanya tentang sains banget, tapi sebenarnya enggak ya, karena kalau misalkan kalian bisa melakukan approach dari sisi sosialnya itu akan lebih bagus lagi. Kayak tadi aku ambil contoh Heartbread Heartbread Market ya, kalau nggak salah tadi namanya. Itu kan dia memprovide funding sama training bagi wanita imigran kan. Nah itu kan sebenarnya bukan suatu hal yang teknikal banget ya, tapi itu lebih ke aksi sosial sebetulnya. Nah kalian kalau misalkan dari backgroundnya sosial itu bisa ngangkat isu-isu semacam ini ya. Jadi nggak perlu yang teknikal. Kalau kalian misalkan bukan dari latar belakangnya pertanian ya nggak apa-apa, kalian tetap bisa ikut. Nah itu tadi saranku. Mungkin kalian bisa ngangkat isunya itu dari aksi sosialnya, dan kemudian kayak tadi aku bilang, kita akan menyediakan training ya, kita nggak akan biarkan kalian ya, kalian kita akan paham akan hal itu gitu. Terus kemudian kita juga akan menyiapkan kalian dengan dosen, kalian nanti akan bisa discuss dengan dosen tersebut gitu. Itu sih dari aku, Non. Oke, Kak Winda ada tambahan? Menurutku udah cukup jelas ya. Aku mau di highlight aja lagi sih. Jadi teman-teman nggak harus yang dari bidang yang sama. You can actually collaborate ya sama yang dari fakultas lain, maybe yang misalnya mungkin ngerasa, aduh kayaknya bahasa Inggrisku kurang nih, kayaknya aku harus sama tim yang mungkin ada kali yang dari yang bahasa Inggrisnya lebih dari aku, mungkin tuh membantu. Nah kayak gitu. Lalu kayak kalau yang aku tangkap ya dari pertanyaannya si Riko ini ya, mungkin apa yang kita tekuni dan kita lakukan selama ini ternyata tidak menjadi isu yang diangkat pada perhelatan Health Prize. Aku sebenarnya masih bertanya-tanya sih ini maksudnya kayak gimana. Tapi tetap ya teman-teman, Health Prize itu tiap tahun ada challenge-nya, dan itu selalu diadakan setiap tahun, luar biasanya selama 10 tahun ini, dan tahun ini Food for Good. Jadi dalam 1 tahun ke depan itu yang akan dibawa terus, itu yang akan di-coachingkan, jadi akan diberikan mentoring session dan segala macam supaya bisa ada startup yang akhirnya diberikan $1 juta untuk realize their ideas, untuk membuat itu semua jadi startup mereka kayak gitu. Jadi tidak mungkin yang ditekuni selama ini nggak akan diangkat, karena Health Prize sudah ada apa yang mau diangkat di tahun tersebut, di tahun tertentu itu. Jadi nggak usah takut, nggak usah panik. Apalagi ini benar-benar gimana ya? Bukan teman-teman sendiri gitu loh yang menyiapkan. Jadi dari kampus yang akan juga memberikan mentoring session seperti yang sudah dijelaskan Keisha. So if you are really willing to make impact dan juga belajar bisnis yang bisa profitable, just do it guys. Take the opportunity, take the challenge, be impactful. Gitu sih. Thank you. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah Health Prize itu salah satu dari United Nations, Kak? Lalu, apakah Health Prize membahas isu-isu yang ada di dunia? Lalu, untuk menjadi anggota Health Prize, apakah ada semacam seleksi, seperti mengirim esai, seperti di International Model United Nations? Gimana, Kak Kesa? Silahkan dijawab. Oke, pertanyaannya bagus ya. Dari Patricia, aku mau coba jawab. Ya, Health Prize itu sebenarnya bukan langsung dari UN, bukan dari UN langsung, tapi kita punya partnership dengan United Nations. Nah, bentuk partnership-nya apa? Bentuk partnership-nya itu Health Prize itu akan berada di bawah supervisi dari United Nations. Ya, United Nations for Partnership Office, ya kalau nggak salah. Ya, United Nations for Partnership Offices. Terus kemudian ketika kita berada di bawah supervisinya United Nations, berarti kita praktis akan menjalankan hal-hal yang sudah ditentukan, ya Code of Conduct yang sudah ditentukan oleh United Nations. Gitu. Terus apakah
United Nations itu membahas isu dunia? Tentu, karena kita kan berada di bawah supervisi dari United Nations. Nah, di sini makanya kita kan tema setiap tahun itu selalu mengangkat dari Sustainable Development Goals yang dikeluarkan oleh United Nations. Ya, contohnya kayak sekarang Food for Good. Ini kan untuk addressing keamanan pangan ya, yang juga jadi salah satu pilar di Sustainable Development Goals. Gitu. Terus kemudian ketika kalian ingin mengikuti Hall Prize ini tadi, apakah kalian perlu mengirimkan esai? Untuk di tahap awal nggak perlu, kalian hanya perlu mengirimkan abstrak ya. Kalau kalian mengikuti kegiatan on campus, itu kalian harus harus mengirimkan abstrak terlebih dahulu. Gitu. Nah setelah abstrak, kita akan pilih ya tim yang lolos itu siapa aja. Gitu. Jadi kita akan select kurang lebih 10-15 tim. Kemudian 10-15 tim inilah yang akan kita coaching ya, kita mentoring gitu. Kita akan kasih dia pelatihan business model canvas, financial projection. Itu untuk apa? Itu untuk membantu mereka adalah menyusun papernya mereka gitu. Terus kemudian kita juga akan kasih kalian dosen pendamping gitu. Ketika kalian punya pertanyaan yang kira-kira yang harus kalian tanyakan ke dosen, itu kalian punya a shoulder to lean on gitu ya. Punya bahu untuk bersandar gitu, atau orang yang bisa kalian tanyakan gitu. Ya, tentu kalian akan ada akan ada esai, tapi nggak sekarang. Esainya nanti ya, setelah kita akan berikan kalian kegiatan mentoring. Nah, setelah kalian dapat mentoring, itu kalian kan sambil mentoring sambil nyusun esai itu, sambil nyusun papernya. Dan nanti di bulan Desember, kira-kira di mungkin tanggal 6 sampai 10 Desember itu kalian udah harus submit paper kalian. Nah, setelah submit itu kalian akan ada proses pitching ya, proses presentasi dengan dewan juri. Nah, setelah proses pitching itu selesai, kita akan melakukan proses kurasi ya yang akan dilakukan oleh dewan juri. Nah, setelah itu kita select 2 tim terbaik yang akan punya kesempatan untuk mewakili UKSW ke tingkat regional summit gitu. Mereka bisa milih kotanya, kalian bisa milih lomba di mana aja. Terus apa yang terjadi kira-kira kalau misalnya kita nggak lolos? Kalian tetap bisa ikut kegiatan regional summit, tapi kalian harus mendaftar lewat wildcard. Nah, wildcard ini itu kalian akan melewati proses kurasi manual lagi, yang akan diselenggarakan oleh Hall Prize internasionalnya, gitu. Kalian tetap punya chance untuk ikut regional summit ya, tapi itu kalian harus ikut proses kurasi dari awal lagi gitu, proses seleksi dari Hall Prize internasional. Nah itu sih kalau jawaban dari aku. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Untuk Kak Winda, bagaimana Kak Winda bisa ditawari oleh wali studi kakak? Gimana Kak Winda? Oke, teman-teman, jadi wali studiku saat itu adalah Bu Frances, dan saat itu dia menjabat sebagai Direktur Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional. Jadi dia udah jadi Direktur BKHI. Makanya dia benar-benar encourage students, especially her students, to also join international events, international activities dari yang diadakan oleh kampus. Nah, buat teman-teman yang mungkin di lingkungannya, circle-nya gitu ya, bukan yang kayak terekspos banyak dengan kegiatan-kegiatan internasional, mulai sekarang coba deh dicek-cek tuh emailnya, email student-nya. Email student adalah pintu harta kegiatan buat mahasiswa. Jadi rajin-rajinlah dicek, apalagi kalau misalnya yang tertarik untuk ikut kegiatan internasional, pantengin terus email dari BKHI, lalu juga nanti dari Hall Prize, kayak gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini udah dibilang nih sama Mas Ryan, pantau terus email dari BKHI, bkhi@uksw.edu. Atau kalau nanti teman-teman mau bertanya nih, bisa tuh juga datang ke kantor BKHI yang ada di sampingnya SWCA. Kayak gitu. Jadi karena wali studiku itu emang waktu itu menjabat sebagai direktur, jadi ya kelihatannya agak cepat gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang circle-nya nggak terekspos sama kegiatan internasional,
silahkan dibuka-buka terus emailnya atau cari-cari tahu lewat Instagram. Oh iya, banyak juga yang tadi kayaknya bingung ya, ini link pendaftaran dan segala macam. Sepertinya belum pada follow Instagram HealthPrice nih. Coba deh dibuka dulu HP-nya ke Instagram, lalu ketik @healthprice@UKSW. Nah, di situ teman-teman bakal bisa lihat info-info terbaru dan ter-up-to-date mengenai HealthPrice dan apa saja yang kita share yang juga bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan teman-teman untuk lomba nanti juga. Jadi di follow yuk, di follow supaya followersnya bertambah. Oke, gitu. Oke, ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi sebenarnya tadi juga udah Kak Kesa jelasin ya. Mungkin aku bacain dulu aja pertanyaannya. Jadi ada yang nanya, Kak, aku mau tanya apa saja persyaratan kalau mau ikut HealthPrice. Terus daftarnya bayar nggak, Kak? Pendaftarannya lewat mana, Kak, kalau boleh tahu? Gimana, Kak Kesa? Silahkan dijawab lagi. Oke, ini aku masih belum tahu ya, dia pengen gabung HealthPrice ini menjadi organizer-nya atau mau jadi partisipannya. Itu ada dua hal sih. Oke, tapi aku jawab dua-duanya. Ketika kalian mau ketika kalian mau jadi partisipan, itu persyaratannya itu sebenarnya udah ada ya di link yang kita cantumkan di poster. Kalian coba follow Instagram kita, lihat di sana. Itu kalian masuk ke Google Form-nya, kalian habis itu daftar, nanti kalian akan dapat guidelines ya, abstract guidelines, terus kemudian syarat-syarat apa aja yang harus kalian penuhi. Itu salah satunya adalah KTM ya, KTM terus bukan KTM, jadwal kuliah kalian, terus kemudian tim membernya, terus apalagi ya non kemarin tuh ya non, tim member, terus habis itu apa lagi? Jadi untuk persyaratannya itu ada KTM, KST, terus sebenarnya info pribadi sih Kak. Jadi ya kayak nama, terus NIM. Sebenarnya persyaratannya mudah itu aja kok Kak. Sedikit persyaratannya. Nah itu persyaratannya cuma itu ya, personal lah intinya. Jadi ada nama, NIM, terus kemudian KST, KTM kalian. Tuh. Nah, kalau kalian mau gabung jadi organizer-nya, itu untuk saat ini kayaknya kita belum menerima ya untuk jadi organizer. Tahun depan ya, tahun depan kalian bisa daftar jadi organizer kita, jadi manajer trainee. Ya kita sebutnya anak magang itu manajer trainee. Itu kalian bisa sama ya, kurang lebih ya persyaratannya ya, mungkin KST sama KTM sih yang perlu kalian siapkan. Terus kemudian kalau misalkan kalian mau untuk tim desain mungkin ya, tim desain itu kalian harus nyediain portofolio kalian, portofolio desain ya, kirimkan kita contoh desain dari kalian. Terus lagi ya, itu sih kayaknya udah itu aja sih, lebih ke personal sih sebenarnya ya, kayak KTM, NIM, nama, udah itu aja sih sebenarnya syaratnya, nggak ada yang muluk-muluk kok. Terus apa lagi tadi ya? Oke. Ini ya bayar atau enggak ya? Daftar, iya bayar atau enggak, terus daftarnya lewat mana Kak? Oke. Nggak bayar, ini gratis ya. Jadi kalian nggak akan kita mintakan fee apapun, ini free. Jadi ya udah kalian daftar dulu aja, mumpung masih buka nih untuk pendaftarannya gitu. Terus kalian juga harus mulai ngumpulin tim mungkin ya, tim kalian. Tapi kalau misalkan kalian udah punya tim akan lebih bagus. Tapi kalau juga nggak ada, kalian bisa daftar dulu. Terus kemudian nanti kita akan bantu carikan gitu. Kalau misalkan daftarnya itu tadi di Instagram kita ada kok, follow dulu Instagramnya. Oke, pertanyaan berikutnya Kak. Tadi saya sudah cek IG-nya, tapi saat saya lihat link registrasinya diminta KTM. Saya belum mendapat KTM Kak, karena saya masih angkatan 2020. Jadi gimana tuh Kak kalau pada belum punya KTM nih, harus gimana Kak? KST dulu aja, nggak apa-apa. KST dulu, terus kemudian ya nama kalian, terus name, itu aja sih dulu, nggak apa-apa. KTM kan bisa menyusul. Gitu. Oke, terus ada yang nanya Kak. Nih ada bantu Tommy nih, ada Tommy jawab pakai SKR katanya. SKR boleh. Ya.
boleh sih pakai SKR. Tapi kalau misalkan kalian di luar kota, terus kalian mungkin nggak enak minta SKR-nya sama dosen, bukan dosen yang wali studi kalian, mungkin bisa ini ya, bisa lampirin ini dulu aja, KST dulu aja, itu sih. Oke, terus ada pertanyaan. Organizernya bagian apa aja, Kak? Oke. Organizernya ada banyak sebetulnya. Jadi kalau organizer itu ada board of director, ada manager trainee gitu. Untuk board of director itu ada campus director, terus kemudian ada 2 vice campus director, terus kemudian di bawahnya vice campus director itu mereka manage manager. Jadi aku mungkin bisa cerita sedikit. Jadi ada 2 vice campus directorku ya di sini, yaitu Winda dan Anona. Nah, si Winda ini vice campus director for public and corporate relation. Nah, dia membawahi tim marketing dan tim creative design. Nah, kalau Anona itu dia adalah Vice Campus Director for Internal Affairs. Nah, di sana itu ada manajer manajer program dan manajer treasury. Ya, manajer program itu ngurusin proposal program, terus kemudian proposal kegiatan, ya, terus sama LPG kegiatan juga, sama mereka yang arrange kegiatannya. Terus kemudian manajer treasury itu kurang lebih kayak bendahara lah sebenarnya. Jadi mereka ngurusin soal keuangan, terus mereka juga ngurusin proposal anggaran dan juga LPG anggaran. Itu sih. Ya nggak beda jauh sebenarnya sama LK ya, struktur kita. Tuh mungkin. Oke, ini belum ada pertanyaan lagi, Kak, dari teman-teman. Jadi mungkin sambil kita menunggu pertanyaan lagi dari teman-teman, Kak Winda sama Kak Kesa bisa tolong promosiin nih, Kak. Mungkin kegiatan Hold Prize, terutama kan kita lagi open registration untuk kompetisi ide bisnis kita nih. Coba silahkan Kak Kesa dan Kak Winda promosiin nih ke teman-teman biar mereka tertarik untuk ikut. Gimana tuh, Kak? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Ini sebenarnya kegiatan yang nothing tulus ya. Kita nggak akan ada kerugian apapun ketika mengikuti kegiatan Hold Prize ini. Kalian juga nggak akan ada fee yang kita mintakan, terus juga kita akan provide kalian dengan mentoring. Jadi this is your time to shine ya. Ini waktu kalian untuk bersinar, dan apalagi untuk mahasiswa baru ya, ini kesempatan kalian untuk mulai nabung poin, nabung experience, dan apa ya, mungkin aku bisa ceritakan sedikit tentang diriku dulu ya. Aku ini kayak aku tadi bilang, aku sebenarnya mahasiswa yang kurang aktif di awal tahun ya, di awal-awal tahunku kuliah. Bahkan IPK-ku pun itu cuma 2,4 waktu awal-awal kuliah. Nah, terus kemudian hal mulai berubah ketika aku mengikuti kegiatan PKM awalnya. Kegiatan PKM ini pertamanya itu karena terpaksa ya, karena disuruh sama dosen, dan akhirnya oke lah aku ikuti. Tuh. Nah, di sana aku pelan-pelan mulai belajar banyak hal ya. Aku banyak belajar tentang how to lead a people gitu, karena waktu itu aku kebetulan dipercaya sebagai ketua tim. Aku mulai belajar tentang leadership di sana, bagaimana manage banyak orang dengan pemikiran yang berbeda, terus bagaimana supaya setiap anggota tim ini punya peluang yang sama untuk berbicara, untuk mengeluarkan idenya. Itu sebenarnya juga hal yang nggak mudah ya, dan itu hanya bisa diperoleh ketika kalian ikut kegiatan kayak Hold Prize ini gitu. Kalian akan secara secara tidak langsung itu juga akan melatih leadership kalian ya. Karena kan kalian juga manage sebuah tim. Dan nggak gampang loh sebenarnya, walaupun kalian punya tim terdiri dari 3 orang aja atau 4 orang, itu sebenarnya nggak gampang juga, karena akan banyak friction di sana ya, akan ada banyak gesekan di sana gitu. Nah, di sanalah kalian akan mengimplementasikan leadership kalian. Sampai sejauh mana sih kalian bisa memanage pemikiran yang berbeda ini. Nah, itu yang harus kalian
mulai asah gitu ya. Di kegiatan yang kayak gini, di kegiatan HalPres macam ini, kalau ya suka sebenarnya kegiatan yang push me to get out from my comfort zone. Nah, cuman pelan-pelan aku belajar, oh ternyata kalau misalkan aku keluar ya dari comfort zone-ku, aku mulai ikut kegiatan kayak HalPres ini, ternyata aku banyak benefit yang bisa aku peroleh. Ya tadi aku bilang leadership, terus kemudian networking, ya networking itu banyak banget kita pasti peroleh ya, entah skalanya itu di nasional ataupun teman-teman di internasional. Aku 2 kali pernah ikut kegiatan internasional. Pertama itu MUN dan kedua itu namanya Thailand Inventors Day. Dan di sana aku banyak banget ya dapat teman-teman dari luar negeri dan aku akhirnya banyak banget dapat whole new perspektif dari mereka gitu. Yang apa ya, yang menurutku pribadi itu sangat precious ya, sangat berharga banget gitu. Karena nggak bisa kita pungkiri kita ini punya perbedaan budaya kan, terus kemudian perbedaan apa namanya kebiasaan sama mereka. Nah, kalau misalnya kita belajar dari mereka, kita jadi tahu nih budaya mereka itu seperti apa. Terus kemudian kita bisa dapat perspektif baru dari sana, kayak gitu. Terus kemudian ini bisa ningkatin ini kalian ya, CV kalian ketika kalian mencari kerjaan. Jadi gini teman-teman, di sekarang ini ya, di era sekarang ini, nilai bagus itu nggak menjamin kalian bisa masuk ke dunia kerja. Karena apa? Karena sekarang itu perusahaan menilai kalian itu bukan dari nilai kalian, tapi dari skill kalian. Dan juga bagaimana kalian manage sebuah tim. Tuh. Aku dulu pernah ikut sesi webinar itu dari Kalbe Pharma. Kalian pasti tahu ya, Kalbe Pharma itu salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. Dan dia bilang gini, kita nggak lagi menyeleksi karyawan kita berdasarkan nilai, tapi berdasarkan skill-nya mereka dan bagaimana mereka bisa menunjukkan leadership-nya mereka. Jadi bayangkan, perusahaan sebesar Kalbe Pharma bisa menerima orang dengan IPK yang hanya 2,7, 2,75. Kalian udah bisa masuk Kalbe Pharma dengan IPK sekecil itu. Nah, terus bayangkan, aku itu sering ketemu sama anak-anak dari ITB, UGM, dan IPB. Kalian tahu lah, mereka pasti orang-orang hebat kan di sana, orang-orang yang pintar. Tapi bayangkan, mereka tuh tetap aktif untuk ikut kegiatan internasional. Jadi, kalau misalkan kalian yang di UKSW ini, ya kita nggak bisa ini ya, kita nggak bisa bohong ya, bahwa kita memang masih tertinggal dari mereka ya, soal ilmu. Tapi kita juga ada ininya, ada keunggulannya sebenarnya. Keunggulan kita tuh di entrepreneurship-nya. Kita kuat banget di entrepreneurship. Ya contohnya kayak Pak Sudamek, itu owner Garuda Food, itu lulusan FEB UKSW. Nah itu, entrepreneurship kita tuh bagus banget. Tapi kalau memang dari segi keilmuan, itu kita masih kurang ya. Bayangkan orang-orang yang dari UGM, ITB itu mereka tetap ikut kegiatan internasional. Nah, kalau misalkan kalian nggak bisa lagi bersaing di dunia yang semakin kompetitif ini. Nah, maka dari itu kalian harus ikut kegiatan HalPres dari KSW ini. Itu. Apalagi kalian kan ada opportunity untuk ikut sampai ke tingkat internasional. Itu kan juga ya selain nambah perspektif baru kan kalian juga bisa ini apa namanya sekalian jalan-jalan juga kan. Tuh. Oke, dari Kak Winda ada tambahan, Kak? Aku lebih ke ini ya, kenapa sih harus ikut HalPres dalam, maksudnya di HalPresnya sendiri itu. Teman-teman, bener yang tadi Kesha bilang, ini adalah sesuatu yang nothing tulus. Kita nggak bakal rugi apapun, bener-bener nggak bakal rugi apapun ya, kalau join the competition. This is free of registration fee, benar-benar kalian nggak bayar sama sekali. Yang dibutuhkan hanya your willingness to learn and to be impactful. Karena seperti yang udah dijelasin Kesha tadi, HalPres itu sebenarnya ideasnya HalPres mengencourage youth untuk gimana ya membuat sebuah bisnis yang profitable tapi juga tuh impactful. Kalau teman-teman lihat bisnis-bisnis sekarang, di search aja banyak yang mementingkan profit tapi
nggak lihat environment, nggak peduli tentang sustainable living gitulah. Nah, di HalPrice ini beda teman-teman. Kita mau membuat kita mau gerakan youth yang sadar, yang juga akan membantu lebih banyak orang lagi untuk sadar kalau sebenarnya kita bisa loh punya bisnis yang profitable tapi tetap impactful, yang tetap menjaga lingkungan, tetap menjaga tetap menjaga alam kita lah, tetap menjaga our world gitu. Jadi teman-teman, please kalau kalian misalnya nih benar-benar pengen cari pengalaman baru dan yang benar-benar pengen join, please join. Kalian akan mendapatkan banyak banget benefits. Gak ada yang bakal kecewa pasti, karena if you take the challenge and willing to learn a lot, you guys will be an impact to bukan hanya anak UKSW tapi juga to the rest of the world. Itu aja sih. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Untuk presentasi di depan dewan juri, mungkin ini maksudnya proses pitching ya Kak. Apakah hanya satu orang atau semua anggota tim juga harus presentasi Kak? Silahkan Kak Kesa. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Magdalena ya. Pertanyaannya bagus. Untuk presentasi atau proses pitching itu nanti kemungkinan besar akan dilakukan hanya oleh satu orang, karena kan waktunya itu sempit banget ya, hanya 6 menit. Gitu. Kalau misalkan kalian berganti-gantian, itu takutnya nanti waktunya nggak jadi efisien gitu. Tapi nanti di proses tanya jawab, kalian semua pasti akan punya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari dewan juri gitu. Itu mungkin non. Tapi bisa juga sih kalian kalau misalkan mau berame gitu, waktunya 6 menit kalian bagi, misalkan kalian bertiga, atau kalian bagi masing-masing ya kurang lebih berarti dapat sekitar 2 menit, boleh juga sih. Oke, pertanyaan berikutnya untuk Kak Winda. Kak Winda dulu apply sponsorship untuk kegiatan internasional itu bagaimana Kak ceritanya? Ditanggung 100% dibantu atau ditanggung 100% dibantu apply sama kampus? Oke, jadi teman-teman, aku mendaftar untuk ikut MUN itu kayak itu kan lewat website ya, jadi iseng ini ya, dana supaya aku bisa didanai. Dan aku ajukannya waktu itu ke BKHI, dan puji Tuhannya disambut dengan baik kayak gitu. Jadi oleh karena itu emang kalau yang angkatan ya sebelum angkatan 2020 ya, sebelum the Corona Generation ini ya, BKHI itu banyak banget ya kegiatannya teman-teman. Apalagi open house di mana BKHI mengenalkan semua kegiatan internasionalnya. Nah, pasti di open house Expo Winda yang dulu kupu-kupu ini bisa join banyak international event. Oke, aku mungkin mau nambahin sedikit ya. Ya, silakan. Aku dulu juga pernah daftar kegiatan Thailand Inventors Day itu sama 2 temanku, namanya Lulung dan Sultan. Itu kita bareng-bareng berangkat ke Bangkok waktu itu di tanggal 2 sampai 6 November kemarin ya, di 2020, sorry. Itu kita juga ditanggung full dari kampus. Nah, sebenarnya kampus itu welcome ya sama kita ketika kita mau propose dana. Nah, ini sebenarnya kegiatan Thailand Inventors Day ini juga bukan kegiatan dari kampus sebetulnya. Ini kegiatan dari luar kampus, dan waktu itu kita juga awalnya iseng-iseng aja daftar, terus kemudian kita akhirnya lolos, terus kemudian kita coba diskusikan ke dosen pembimbingku waktu itu, dan kebetulan juga jadi dekanku.
kaprodiku gitu. Setelah aku diskusikan sama kaprodiku, sama dosen pembimbingku, itu akhirnya kita diminta untuk coba deh propose ke PR3 gitu, ke PR3 sama ke BKHI juga waktu itu kita sempat minta. Nah, cuman kita akhirnya hanya menggunakan dana dari PR3 karena memang kita ditanggung full dari PR3. Jadi ya kita melepaskan yang dari BKHI gitu. Terus prosesnya agak panjang sebetulnya ya. Kita harus meyakinkan mereka dulu ya dari kantor PR3 itu meyakinkan mereka tentang kegiatan ini. Tapi sebenarnya nggak begitu susah juga sih karena kan ini juga apa ya bagian dari prestasi mahasiswa sebetulnya ya. Dan puji Tuhannya kita berhasil mempersembahkan 1 medali perak di sana di ajang itu. Terus ini yang mungkin juga jadi salah satu dasar pimpinan UKSW merestui kegiatan Halprice ini ya. Karena kegiatan Halprice ini kan dinilai mungkin ya sama pimpinan kampus jadi salah satu platform untuk mengembangkan prestasi mahasiswa gitu. Karena emang kampus kita tuh sebenarnya lagi bergelora-bergeloranya nih untuk meningkatkan prestasinya. Kalian lihat kan prestasi kemahasiswaan kita, peringkat kemahasiswaan kita tuh naik drastis dari posisi 129 naik jadi posisi 29. Itu naik sekitar 100 peringkat. Nah, itu kenapa? Itu karena juga disokong sama prestasi mahasiswanya keren-keren. Ya kayak Winda ini contohnya. Terus kemudian banyak juga kayak dari FTech ada Osa namanya. Itu juga kebetulan temanku dan dia sering banget ikut kegiatan lomba-lomba. Terus kemudian ada temanku juga Sultan gitu. Nah, kampus ini sebenarnya menyambut baik ya, karena ini jadi mutual benefit antara kampus dan kita. Tuh, kita dapat prestasinya, kampus juga dapat prestasinya, juga dapat kita dapat exposure, terus kampus juga dapat prestasinya. Nah, prestasi itu bisa meningkatkan ini kampus ya, peringkat kampus nantinya gitu. Dan sekarang ini aku nilai pimpinan dari UKSW itu lagi panas-panasnya nih untuk ningkatin prestasi mahasiswanya UKSW. Tuh, terbukti kan dari banyak kegiatan yang diselenggarain sama entah dari PR4, entah dari PR3 ataupun dari pimpinan lainnya. Kalau misalkan dari PR3 itu yang aku tahu tiap kali ada Disnatalis itu mereka ngadain kegiatan namanya PIM, Pekan Ilmiah Mahasiswa. Dan kebetulan aku juga tahun lalu terlibat di sana. Terus kemudian ada lomba debat juga. Dan banyak banget lagi sebenarnya lomba-lomba yang bisa kalian ikutin sepanjang tahun itu dari kampus. Yang penting kalian itu dulu sih, punya willingness dulu untuk mau involve di kegiatan lomba. Itu sih. Oke, sebelum kita tutup acara kita pada malam hari ini, ternyata ada Bu Deborah, yaitu Director of BKHI, yang akan menyampaikan pesan nih untuk kita semua di sini. Untuk Bu Deborah, silahkan Ibu. Ya, terima kasih Nona. Selamat malam semuanya. Saya minta maaf saya tidak bisa buka video karena sedang tidak bisa dikondisikan untuk membuka video ya. Tapi wajah saya tidak jauh berbeda dengan yang ada di foto itu. Jadi teman-teman bisa ngecek nanti kalau kita ketemu di BKI atau langsung cek ke Nona, Kesa dan Winda ya karena kita pernah ketemu. Ya, thank you waktunya Nona, Kesa dan Winda. Saya ingin closing dengan sesuatu saja karena tadi ada pertanyaan mengenai bagaimana UKSW mensupport kegiatan internasional ya. Teman-teman yang berminat jangan khawatir. Di mana ada niat itu selalu ada jalan ya. Itu yang saya percaya. Dan itu mungkin yang teman-teman kita tadi sampaikan seperti Kesa, Winda dan Anona sharingkan ke teman-teman semua. Jadi kalau mereka bisa pasti akan ada jalannya juga untuk teman-teman sendiri. Nah, masalah support UKSW, sebenarnya teman-teman bisa approach ke pertama itu kalau tertarik kegiatan internasional, approach saja ke wali studi dulu. Kalau di wali studi mungkin belum jelas, teman-teman bisa ke Korbitkem. Karena di masing-masing fakultas ada Korbitkem,
atau ke wakil dekan ya. Kemudian kalau masih belum puas naik lagi ke dekan, belum puas lagi silakan datang ke kantor PR3 atau ke Biro Kemahasiswaan dan BKHI ya, Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional. Kita bisa melihat nanti keinginan teman-teman apa, kemudian kita bisa diskusikan masalah platform anggaran dan lain sebagainya nanti kita bisa diskusikan. Jadi nanti dari BKHI akan approach ke PR4 dan dari BIKEM akan approach ke PR3, begitu seterusnya. Nanti akan diproses di Rapim, Rapat Pimpinan Universitas. Nah, jadi prinsipnya adalah ketika teman-teman punya keinginan, sampaikan saja dan jangan sekedar disampaikan ya, tetapi ditekuni. Jadi itu tidak hanya sekedar menjadi mimpi, tetapi bisa diwujudkan. Hal-hal kecil pun tidak masalah gitu ya. Kita juga semua mulai dari nol. Bukan tiba-tiba ahli gitu, tapi asalkan kita konsisten, pasti juga akan ada hasil yang kita dapatkan. Nah, yang perlu saya ingatkan adalah tugas utama teman-teman adalah kuliah ya. Jadi hal-hal seperti ini tuh memang sangat mendukung kuliah karena ini adalah soft skill. Namun harus balance juga ya. Jadi kuliahnya tetap oke, kegiatan internasionalnya juga oke gitu. Jadi jangan sampai nanti bagus di kegiatan internasional tapi kuliahnya nggak oke gitu kan. Itu kan jadi batu sandungan ya malahan ya. Nah, jadi untuk anggaran, untuk dana, teman-teman bisa approach ke tadi beberapa jalur di fakultas dan juga ke BKHI atau ke BIKEM. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Untuk kasusnya Kesa dulu, ketika Kesa dan teman-teman mau lomba, memang mereka itu juga tidak terduga ya Kes ya. Jadi nggak terduga saya dengan Kesa tiba-tiba ketemu, nggak sengaja ya satu fakultas, jadi cuman hahaha say hello, tapi ternyata setelah itu ada kelanjutannya dan akhirnya bisa sampai ke PR4, PR3 itu benar-benar amazing kalau dipikir sekarang. Nah, jadi ada contoh yang sudah goal gitu ya. Jadi teman-teman bisa juga approach. Kami terbuka sekali untuk itu. Jadi silahkan mungkin beremail ke BKHI atau bisa menghubungi di IG-nya BKHI juga boleh ya, kirim pesan gitu nanti kita bisa jawab karena ini masih pandemi. Jadi jangan khawatir. Dan saya berharap teman-teman juga mempersiapkan bahasa Inggris ya. Jangan takut tapi terus saja berlatih gitu ya. Kita semua kan bukan native speaker gitu. Jadi satu-satunya cara ya kita terus berlatih, jangan malu. Kembali sedikit ke pendanaan tadi, tentunya ada pendanaan-pendanaan yang tidak bisa full ya, sehingga teman-teman juga perlu menabung. Jadi saya harap teman-teman bisa menyisihkan nih uang saku atau apa supaya kalian bisa nabung untuk keperluan kegiatan internasional seperti ini in case tidak di-cover 100% oleh kampus ya, karena ada platform-platform yang harus kita ikuti. So begitu saja, saya tunggu, kami semua tunggu keterlibatan teman-teman di kegiatan internasional ya. Thank you. Saya kembalikan ke Nona. Oke, terima kasih Bu Deborah atas infonya. Untuk teman-teman semuanya yang bisa mengaktifkan kameranya, silahkan diaktifkan karena kita akan ada sesi foto bersama. Silahkan teman-teman. Oke. Sekarang kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke, siap semuanya ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wah, banyak ya ini yang on kamera semuanya semangat banget nih kayaknya buat foto bareng nih. 1, 2, 3.
Oke, 1, 2, 3. Terakhir teman-teman, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah join acara Hold Price 101 pada malam hari ini. Untuk link absensi dan evaluasinya akan segera kami kirimkan melalui kolom chat Zoom dan juga grup WhatsApp. Silahkan teman-teman isi, dan link ini akan kami tutup pukul 9:16. Jadi silahkan diisi sekarang. Setelah teman-teman mengisi form tersebut, sertifikat akan dikirimkan melalui email. Begitu ya teman-teman. Jadi silahkan segera diisi, karena pukul 9:16 akan kami tutup formnya. Oke, kalau begitu terima kasih untuk semuanya yang sudah join pada malam hari ini. Silahkan di-follow IG-nya Holdprice @holdprice@UKSW. Buat yang tertarik bisa tanya-tanya lewat DM atau bisa cari kontak aku atau kontak Kak Winda, kontak Kak Kesa. Silahkan tanya apapun yang kalian ingin tahu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Winda, Kak Kesa, Mas Ryan yang sudah bantu, dan juga Bu Deborah. Terima kasih. Terima kasih, Non. Terima kasih, Bu Deborah, Mas Ryan. Thank you, Kesha. Let's nail this hard